Di atas usia 60, 4 makanan laut terburuk yang sebaiknya jangan pernah Anda sentuh dan 4 yang wajib Anda makan. Izinkan saya bertanya sesuatu yang sederhana tapi serius. Apakah Anda masih berpikir seafood adalah salah satu pilihan paling sehat bagi orang di atas 60? Anda tidak sendirian. Selama puluhan tahun, kita diberitahu bahwa ikan dan kerang-kerangan baik untuk jantung, baik untuk sendi, dan kaya omega-3 yang meningkatkan fungsi otak. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa beberapa seafood paling populer di piring para lansia yang sering Anda temukan di buffet, freezer supermarket, bahkan dalam pola makan yang direkomendasikan dokter, diam-diam bisa merusak sendi Anda, membebani ginjal, menaikkan kolesterol, dan mempercepat penuaan pembuluh darah Anda. Ini bukan sekadar clickbait, ini sains. Dan selama bertahun-tahun, hal ini dikubur pelan-pelan. Kenapa? Karena industri seafood global bernilai miliaran dolar, dan pelaku terburuknya kebetulan adalah yang paling laris. Hari ini di It's Better Health, kita akan membuka tirainya. Kami meninjau puluhan studi peer-reviewed untuk membawa Anda pada 4 seafood terburuk yang sebaiknya jangan pernah Anda sentuh setelah usia 60, dan 4 makanan laut terbaik yang wajib Anda makan jika ingin menjaga sendi tetap kuat, otak tetap tajam, dan energi tetap tinggi. Sebagian dari ini mungkin akan mengejutkan Anda. Dan seafood penyembuh nomor 1 dalam daftar kami bukan salmon, bukan udang. Faktanya, kebanyakan lansia bahkan belum pernah mendengarnya. Jadi pastikan Anda bertahan sampai akhir, karena satu perubahan di piring Anda bisa menjadi perbedaan antara penurunan yang pelan atau pemulihan yang kuat. Dan selagi Anda di sini, tulis di kolom komentar apa seafood favorit Anda dan seberapa sering Anda memakannya. Kami membaca setiap komentar dan kami senang mendengar cerita Anda. Mari kita mulai. Bagian 1 untuk seafood terburuk yang harus dihindari para lansia. Seafood terburuk nomor 4, cumi-cumi. Kamuflase sehat. Sekilas, cumi-cumi tampak seperti pilihan sehat. Rendah lemak, tinggi protein, disajikan dalam salad, dipanggang di tusuk sate, atau dicelupkan ke saus ringan di jamuan makan yang elegan. Tapi jangan tertipu. Bagi lansia, cumi-cumi adalah jebakan metabolik yang menyamar dengan jas putih yang tampak bersih. Mari kita uraikan. Hanya 3 ons cumi matang mengandung sekitar 198 mg kolesterol. Itu lebih dari 65% batas harian Anda dalam satu porsi kecil. Dan inilah masalahnya ketika Anda berusia di atas 60, hati Anda tidak memproses kolesterol seperti dulu. Metabolisme melambat, fungsi enzim berubah, dan akibatnya lebih banyak kolesterol dari makanan berakhir mengalir dalam darah Anda, menaikkan LDL, kolesterol jahat, dan merusak arteri dari dalam. Sebuah studi tahun 2021 yang diterbitkan di Journal of Nutrition menemukan bahwa orang dewasa yang lebih tua dengan asupan kolesterol makanan yang lebih tinggi memiliki 43% kekakuan arteri yang lebih besar dan 31% peningkatan risiko kejadian jantung, termasuk serangan jantung dan stroke. Tapi kolesterol baru permulaan. Cumi juga tinggi purin, zat yang dipecah tubuh menjadi asam urat. Dan ini masalahnya, seiring bertambah usia, ginjal kita menjadi kurang efisien dalam membuang asam urat. Artinya, asam urat bisa mulai mengkristal di persendian, memicu gout, kondisi peradangan yang nyerinya bisa membuat berjalan saja terasa tak tertahankan. Bahkan, sebuah studi di Journal of Gerontology menemukan bahwa lansia yang makan seafood tinggi purin seperti cumi lebih dari 2 kali seminggu memiliki 54% risiko lebih tinggi
mengalami peradangan sendi kronis hanya dalam 2 tahun. Jadi, jika Anda makan cumi karena mengira itu seafood lebih ringan, mungkin justru sedang memicu peradangan diam-diam, menaikkan kolesterol, dan menekan persendian Anda. Dan bagi lansia dengan tekanan darah tinggi, artritis, atau sindrom metabolik, ini seperti menyiram bensin ke api. Anda mungkin tidak merasakan efeknya hari ini, tapi semuanya sedang menumpuk pelan dan senyap. Lain kali Anda melihat cumi di menu, terutama calamari goreng atau sate cumi panggang, ingat, apa yang terlihat bersih di piring bisa menjadi racun di dalam tubuh Anda. Seafood terburuk nomor 3, kepiting imitasi. Itu terlihat seperti kepiting, daunnya sedikit seperti kepiting. Tapi kepiting imitasi juga disebut cere, sama aslinya seperti keju plastik. Bagi lansia, ini salah satu penipu seafood terburuk yang bisa Anda taruh di piring. Mari lihat isinya. Alih-alih daging kepiting asli, kepiting imitasi dibuat dari pasta putih sisa-sisa ikan yang digiling, biasanya polich, dicampur dengan pati, gula, garam, perisa buatan, pengawet, dan pewarna makanan. Ketika sudah dipres menjadi stik kepiting yang rapi, itu bukan lagi seafood, itu produk ultra proses yang direkayasa di laboratorium dan bisa merusak metabolisme Anda dalam banyak cara. Sebuah studi tahun 2020 di Clinical Nutrition menemukan bahwa kepiting imitasi memicu respon glikemik mirip roti putih. Artinya, seperti donat, kepiting imitasi menyebabkan lonjakan gula darah cepat lalu anjlok, membuat Anda lelah, berkabut, dan mengidam lagi. Bagi lansia yang sudah menghadapi pradiabetes, resistensi insulin, atau diabetes tipe 2, ini sangat berbahaya. Dan dalam studi yang sama, orang dewasa yang lebih tua yang makan produk sere 3 kali seminggu memiliki kadar insulin 2,6 kali lebih tinggi dibanding mereka yang tidak. Tapi tidak berhenti di situ. Kepiting imitasi penuh natrium. Satu porsi kecil bisa mengandung 700 mg garam atau lebih, bahkan sebelum Anda menambahkan kecap asin atau dressing. Itu hampir setengah dari batas natrium harian yang direkomendasikan hanya dalam beberapa gigitan. Bagi lansia dengan tekanan darah tinggi atau masalah ginjal, bom garam tersembunyi seperti ini adalah resep bencana. Lebih buruk lagi, kepiting imitasi sering mengandung monosodium glutamate (MSG) dan aditif lain yang bisa memicu sakit kepala, pusing, retensi air, bahkan lonjakan tekanan darah mendadak pada orang yang sensitif. Ini bagian terburuknya. Karena terlihat ringan, banyak lansia menganggapnya sehat. Pilihan seafood cergas dengan anggaran terbatas. Tapi jangan tertipu. Kepiting imitasi hampir tidak memberi nutrisi sejati dari seafood asli. Rendah omega 3, rendah zinc, rendah selenium, dan tinggi pati, gula, serta bahan kimia. Itu tidak mengisi tubuh Anda. Itu menipu tubuh Anda. Jika Anda sering makan kepiting imitasi dalam sushi roll, salad, atau makanan beku, inilah saatnya berhenti. Ada cara jauh lebih baik dan lebih aman untuk menikmati rasa seafood tanpa mengorbankan kesehatan Anda. Seafood terburuk nomor 2, scallop. Diam-diam merusak ginjal dan otak. Mereka terlihat tidak berbahaya. Scallop yang lembut, empuk, disering cantik. Sering disajikan di restoran mewah atau dibekukan dalam menu yang disebut ramah lansia. Tapi setelah usia 60, scallop bisa diam-diam merusak 2 organ paling vital Anda, ginjal dan otak. Mari mulai dari hal yang jarang didengar. Para lansia, scallop sangat tinggi. Kadmium, logam berat beracun yang menumpuk pada kerang-kerangan,
terutama filter feeder seperti scallop. Dan tidak seperti merkuri yang bervariasi tergantung lokasi, kadmium diserap dari dasar laut langsung ke jaringan scallop. Artinya, setiap gigitan memberi dosis kecil, sesuatu yang sulit dikeluarkan tubuh Anda, apalagi saat menua. Studi tahun 2022 dalam Toxicology Reports menemukan bahwa bahkan porsi scallop yang moderat bisa mengandung 1,8 mikrogram kadmium per gram. Bandingkan dengan batas aman kadmium mingguan menurut World Health Organization hanya 7 mikrogram per kilogram berat badan. Untuk lansia 70 kg, 154 pon, beberapa scallop saja bisa mendorong Anda mendekati ambang toksik. Lalu apa yang terjadi saat kadmium menumpuk? Ia berkumpul diam-diam di ginjal, organ yang pada lansia sudah bekerja lebih berat. Seiring waktu, ini menyebabkan penurunan filtrasi ginjal, kebocoran protein ke urin, tekanan darah meningkat, dan kelelahan kronis serta lemas. Dan bukan itu saja, scallop juga ternyata rendah omega 3, asam lemak penting yang dibutuhkan otak, sendi, dan jantung. Misalnya, 100 gram scallop mengandung kurang dari 30 mg EPA plus DHA, lemak pelindung otak. Sementara 100 gram tiram mengandung lebih dari 500 mg nutrisi yang sama. Perbedaannya sangat besar. Jadi jika Anda makan scallop berharap dukungan untuk jantung, otak, atau sendi, Anda tidak mendapatkannya. Sebaliknya, Anda menekan ginjal dan melewatkan nutrisi vital untuk kognisi, mobilitas, dan umur panjang. Banyak lansia melaporkan lebih mudah lelah, pikiran berkabut, sulit tidur, atau tekanan darah naik tanpa sadar bahwa scallop mungkin berperan. Dan ada risiko lain, scallop sering dimasak dengan saus krim atau dibalut minyak berat, yang menambah lemak jenuh dan kalori, membuat semuanya lebih buruk. Jika Anda membeli menu scallop beku karena mengira itu ringan atau ramah lansia, pikirkan lagi. Anda lebih baik melewatkan scallop sepenuhnya dan menggantinya dengan seafood yang benar-benar menutrisi tubuh. Seafood terburuk nomor 1, udang. Udang, ukurannya kecil, rendah lemak, dan terasa seperti protein yang aman, benar? Sayangnya, itu salah satu kesalahpahaman terbesar di kalangan lansia. Udang mungkin adalah seafood paling berbahaya bagi orang dewasa yang lebih tua, bukan hanya karena cara budidayanya, tetapi juga karena apa yang secara alami dikandungnya. Mari kita uraikan. Masalah nomor 1, udang tinggi kolesterol. Dan tubuh yang menua tidak menanganinya seperti dulu. Hanya 3 ons, kurang dari segenggam udang, memberi 180 mg kolesterol. Itu lebih dari 60% batas harian Anda dalam satu porsi kecil. Ketika Anda berada di usia 60-an, 70-an, atau lebih, arteri Anda lebih kaku dan hati memproses kolesterol lebih lambat. Studi tahun 2021 di Circulation menunjukkan bahwa orang dewasa di atas 60 yang mengonsumsi 300 mg kolesterol per hari atau lebih memiliki 35% risiko stroke lebih tinggi dan 24% risiko penyakit jantung koroner lebih tinggi. Bagi banyak lansia yang makan udang 2 atau 3 kali seminggu, angka-angka itu cepat menumpuk. Masalah nomor 2, udang mengandung protein yang sulit dicerna, bernama tropomyosin. Protein ini makin bermasalah seiring bertambah usia. Anda mungkin makan udang seumur hidup tanpa masalah. Sampai suatu hari, sistem imun Anda mulai bereaksi. Menurut Journal of Allergy and Clinical Immunology, hampir 14% alergi kerang, kerangan baru pada orang dewasa, muncul setelah usia 65, sering tanpa riwayat alergi sebelumnya. Reaksi umum termasuk ruam kulit, gangguan perut, kesulitan bernapas, atau dalam kasus langka, anafilaksis. Ini terjadi karena sistem imun menjadi lebih sensitif
dan tidak stabil seiring usia. Masalah nomor 3, cangkang udang mengandung kitin, senyawa yang mengiritasi pencernaan lansia. Bahkan jika Anda membersihkan udang dengan baik, fragmen mikroskopis kitin dari kulit kerasnya bisa tertinggal. Pada orang muda dengan pencernaan kuat, ini bukan masalah besar. Tapi bagi lansia dengan IBS, asam lambung lemah, atau motilitas usus lambat, kitin bisa menyebabkan kembung, gas, bahkan peradangan usus. Dan saat udang digoreng, masalahnya makin buruk karena cangkang menjadi lebih keras dan makin sulit dicerna. Masalah nomor 4, sebagian besar udang dibudidayakan dengan antibiotik yang dilarang di Amerika Serikat. Udang di sebagian besar toko bahan makanan dan restoran bukan hasil tangkapan liar. Mereka sering impor dan dibudidayakan di kolam padat, terutama dari Asia Tenggara. Untuk mengendalikan penyakit, peternakan ini menggunakan antibiotik seperti oxytetracycline atau enrofloxacin yang dilarang di banyak negara, tetapi masih ditemukan pada udang ekspor. Studi tahun 2022 di Food Control menemukan 42% sampel udang beku yang diuji dari Asia Tenggara mengandung residu antibiotik. Pada lansia, ini bisa menyebabkan kerusakan mikrobioma usus, resistensi antibiotik, ketebalan melemah, dan peradangan. Apa yang Anda kira siput ringan ternyata bom metabolik. Kolesterol tinggi, protein pemicu alergi, iritan usus, antibiotik tersembunyi, semuanya dikemas dalam paket kecil yang tampak sehat. Jadi, jika Anda sering menambahkan kudang tersalap atau tumisan, mengira itu baik untuk jantung dan lingkar pinggang, mungkin sudah waktunya memikirkan ulang piring itu. Ada pilihan laut yang jauh lebih baik, yang bukan hanya enak. Mereka memperbaiki sendi, meningkatkan kolagen, dan mendukung usus, jantung, serta otak Anda. Dan itulah yang akan kita bahas berikutnya. Selanjutnya, 4 superfood laut yang wajib dimakan lansia setiap hari. Dan nomor 1 dalam daftar ini bahkan bukan ikan, tetapi mungkin makanan paling kuat untuk sendi bebas nyeri setelah usia 60. Bagian 2 untuk seafood terbaik yang sebaiknya dimakan para lansia setiap hari. Seafood terbaik nomor 4, sea cucumber, pabrik kolagen dari lautan. Bentuknya memang tidak mengesankan, tidak mencolok, tidak sedang tren. Tapi sea cucumber, makhluk laut yang terlihat aneh ini, bisa menjadi salah satu obat alami paling kuat bagi lansia yang bergumul dengan nyeri sendi, penuaan kulit, peradangan usus, dan pemulihan yang lambat setelah beraktivitas. Mari kita bongkar apa yang membuat sosis laut ini menjadi superfood untuk tubuh yang menua. Kaya akan kolagen laut dan kekuatan antiinflamasi. Seiring usia, produksi kolagen turun drastis. Itulah sebabnya sendi menjadi kaku, kulit menipis, dan proses penyembuhan makin lama. Tetapi sea cucumber kaya senyawa mirip kolagen, terutama kelompok molekul yang disebut triterpen glycosides. Sebuah studi yang diterbitkan dalam International Journal of Molecular Sciences menemukan bahwa konsumsi ekstrak sea cucumber setiap hari menurunkan nyeri sendi sebesar 35% dan meningkatkan mobilitas serta kelenturan hanya dalam 12 minggu. Senyawa ini bekerja sebagai penghambat peradangan alami, mirip obat antiinflamasi yang dijual bebas, tetapi tanpa efek samping yang merusak lambung. Mengandung kondroitin sulfat alami. Jika Anda pernah mengonsumsi suplemen sendi, kemungkinan Anda melihat kondroitin sulfat di labelnya. Inilah nutrisi yang terdapat dalam sea cucumber dalam bentuk alami yang mudah diserap. Ia bekerja dengan memperkuat tulang rawan, meningkatkan pelumasan sendi, dan melindungi dari kerusakan sendi terkait usia. Itulah mengapa pengobatan tradisional di Asia telah menggunakan sea cucumber selama berabad-abad untuk mendukung umur panjang dan kekuatan fisik, mendukung elastisitas kulit dan perbaikan jaringan.
Selain sendi, kolagen juga penting untuk kekencangan kulit, penyembuhan luka, dan integritas lapisan usus. Dengan meningkatkan prekursor kolagen dan menurunkan peradangan kronis, si kukamber dapat membantu menghaluskan keriput, mengurangi tanda-tanda penuaan, dan memperkuat penghalang usus, bermanfaat bagi mereka yang mengalami leaky gut atau IBS. Cara menyiapkan si kukumber. Kebanyakan lansia belum pernah mencoba makanan ini, tetapi memasaknya lebih sederhana daripada yang Anda kira. Rendam si kukumber kering dalam air semalaman, lalu rebus perlahan dalam kaldu tulang atau sup herbal selama 1 hingga 2 jam. Kombinasikan dengan jahe, bawang putih atau jamur untuk memperkaya rasa dan manfaat pemulihannya. Teksturnya cenderung gelatin, tanda kepadatan kolagennya, dan ia menyerap bumbu dengan baik, sehingga menjadi tambahan bergizi untuk sup atau semur. Seafood terbaik nomor 3, green lip mussels, penyelamat sendi dari Selandia Baru. Sekilas, mereka terlihat seperti kerang biasa, namun green lip mussels yang berasal dari perairan Selandia Baru yang bersih menyimpan salah satu kekuatan antiinflamasi paling kuat yang ditemukan di alam. Dan bagi lansia yang berjuang dengan artritis, kaku sendi, atau gerak yang melambat, harta laut ini bisa menjadi keajaiban lembut yang selama ini Anda lewatkan. Apa yang membuat green mussels begitu istimewa? Kuncinya ada pada asam lemak unik yang tidak Anda temukan pada ikan biasa, Eicosa tetraenoic acid, ETA, bentuk omega 3 yang langka. ETA bekerja berbeda dari EPA dan DHA. Ia menghambat enzim kunci bernama 5-LOX yang memicu peradangan sendi. Karena itu, efeknya jauh lebih kuat untuk menurunkan nyeri dan bengkak, terutama pada lutut, pinggul, dan jari yang menua. Dalam studi tahun 2020 yang diterbitkan di Nutrients, lansia yang mengonsumsi ekstrak green lip mussel setiap hari selama 12 minggu melaporkan penurunan ketidaknyamanan sendi sebesar 42% dan peningkatan fungsi fisik sebesar 35%. Ini bukan perubahan kecil. Ini bisa menjadi perbedaan antara kesulitan bangun dari tempat tidur dan kembali menikmati jalan pagi. Di luar sendi, ini juga memberi dorongan nutrisi untuk seluruh tubuh. Green lip mussels kaya zinc, selenium, zat besi, dan yodium. Nutrisi yang penting namun sering menurun pada lansia. Mengapa ini penting? Zinc mendukung penyembuhan luka, indera perasa, dan kekuatan imun. Selenium melindungi tiroid dan membantu mencegah kelelahan. Zat besi melawan anemia dan energi rendah. Yodium penting untuk metabolisme yang sehat dan kejernihan mental. Kerang ini menawarkan profil nutrisi yang melampaui banyak suplemen, dan semuanya dalam bentuk makanan yang mudah diserap tubuh. Cara memakannya dengan benar. Untuk menjaga senyawa berharga ini tetap utuh, kukus perlahan dengan bawang putih, peterseli, dan perasan lemon. Hindari memasak terlalu lama atau menggoreng, karena panas dapat merusak banyak minyak antiinflamasi. Anda juga bisa menemukan bubuk freeze-dried atau ekstrak jika versi segar sulit didapat. Rasanya ringan, sedikit manis, dan tidak terlalu amis. Cocok untuk lansia dengan selera yang sensitif. Kisah nyata Margaret, 74. Margaret, pensiunan pustakawan dari Oregon, mengalami kekakuan lutut selama lebih dari 5 tahun. Ia ragu menambah obat dan takut kehilangan kemandiriannya. Setelah mendengar tentang green lip mussels dari terapis fisiknya, ia mulai menambahkan porsi kecil, sekitar 6 kerang, ke makan malamnya 2 kali seminggu. Dalam 2 bulan, Margaret mengatakan ia kini bisa berlutut saat berkebun,
sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak bisa ia lakukan dengan nyaman. Intinya, green leaf mussels bukan sekedar seafood biasa. Ini adalah pembangkit anti-inflamasi alami yang dirancang oleh alam untuk sendi yang menua. Jika Anda lelah bangun dengan tubuh kaku atau langkah Anda makin pendek dan lambat, jangan abaikan sinyal tubuh Anda. Tambahkan pahlawan laut ini ke piring Anda dan beri sendi Anda dukungan yang selama ini mereka minta. Selanjutnya, kita akan membahas kerang-kerangan yang lebih kaya zinc daripada daging sapi, penuh vitamin B12, tembaga, dan selenium, serta punya kekuatan untuk membangunkan sistem imun dan membangun kembali energi Anda. Mari kita masuk ke seafood terbaik nomor 2, oysters. Siap? Seafood terbaik nomor 2, oysters. Multivitamin alami dalam cangkang. Selama berabad-abad, tiram dianggap sebagai hidangan mewah yang hanya muncul di jamuan elegan atau liburan di tepi laut. Namun, bagi lansia, terang sederhana ini justru merupakan salah satu makanan penyembuh paling kuat yang bisa Anda konsumsi, terutama jika Anda menghadapi kelelahan, kuku rapuh, rambut menipis, gaya tahan tubuh menurun, atau pemulihan yang terasa lambat. Kekuatan utama oysters terletak pada kepadatan nutrisinya. Hanya 2 tiram berukuran sedang sudah dapat memenuhi lebih dari 100% kebutuhan harian zinc Anda. Ditambah 1 dosis penuh vitamin B12 serta jumlah besar tembaga, selenium, zat besi, dan omega 3. Nutrisi-nutrisi ini bukan sekedar tambahan bagus. Mereka sangat penting untuk mempertahankan kekuatan, energi, dan kejernihan mental, terutama setelah usia 60, ketika kemampuan tubuh menyerap zat gizi menurun drastis. Mengapa zinc sangat krusial setelah usia 60? Zinc adalah salah satu kekurangan nutrisi yang paling sering terabaikan pada lansia. Padahal, mineral ini terlibat dalam lebih dari 300 fungsi biologis. Zinc mendukung respon imun, mempercepat penyembuhan luka, membantu keseimbangan hormon, serta mempertajam indera perasa, penciuman, dan kejernihan otak. Sebuah studi dalam American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa lebih dari 40% orang dewasa usia 60 tahun ke atas mengalami defisiensi zinc tanpa menyadarinya. Akibatnya, mereka lebih sering terkena infeksi, penyembuhan kulit yang buruk, hilangnya rasa dan bau, bahkan penurunan fungsi kognitif. Dorongan besar untuk otak dari vitamin B12. Vitamin B12 adalah nutrisi penting lain yang semakin sulit diserap seiring bertambahnya usia. Kekurangannya dapat menyebabkan gangguan memori, kelelahan kronis, mati rasa di tangan dan kaki, hingga depresi. Studi tahun 2021 dalam Journal of Nutrition and Healthy Aging menunjukkan bahwa lansia dengan kadar B12 rendah memiliki risiko 73% lebih tinggi mengalami penurunan kognitif. Oysters adalah salah satu sumber makanan terkaya vitamin B12, bahkan melampaui daging sapi, namun tanpa beban lemak jenuh atau kekhawatiran kolesterol berlebih. Mineral yang sering dilupakan, tembaga. Banyak lansia jarang memikirkan tembaga, padahal mineral ini penting untuk produksi kolagen, pembentukan sel darah merah, dan kekuatan tulang. Sebuah studi di Eropa menemukan bahwa lansia dengan asupan tembaga lebih tinggi mengalami 18% lebih sedikit patah tulang dalam periode 5 tahun. Berbeda dengan banyak suplemen, tembaga dalam oysters memiliki bioavailabilitas tinggi. Artinya, tubuh benar-benar dapat memanfaatkannya secara optimal. Cara terbaik mengonsumsi oysters.
Untuk manfaat maksimal, oysters sebaiknya dimakan mentah atau dikukus ringan agar kandungan nutrisinya tetap terjaga. Hindari menggoreng atau menenggelamkannya dalam saus krim berat. Sajikan dengan perasan lemon untuk menambah vitamin C yang membantu penyerapan mineral. Oysters kalengan dalam minyak zaitun juga bisa menjadi alternatif yang cukup baik jika versi segar sulit didapat. Bahkan 2 hingga 3 tiram 2 kali seminggu sudah dapat memberikan perbedaan nyata pada tingkat energi Anda. Intinya, oysters adalah multivitamin alami dari laut, padat, kuat, dan mudah diserap tubuh. Mereka mendukung sistem-sistem yang paling sering melemah seiring usia: imun, energi, kognisi, penyembuhan, dan kekuatan. Jika Anda lelah dengan suplemen yang terasa tidak bekerja atau sering mengalami penurunan energi di tengah hari, inilah saatnya beralih ke apa yang telah disempurnakan oleh laut. Berikutnya adalah seafood paling mengejutkan dalam daftar ini. Makanan laut yang mengandung lebih dari 90 mineral jejak, mendukung kesehatan usus, meningkatkan produksi kolagen, dan bahkan berpotensi membalikkan jam biologis. Mari kita lanjutkan ke seafood terbaik nomor 1, sea moss. Seafood terbaik nomor 1, sea moss. Superfood laut yang membangun kembali tubuh Anda dari dalam keluar. Jika Anda belum pernah mendengar sea moss, yang juga dikenal sebagai Irish moss, tidak apa-apa. Kebanyakan lansia memang belum mengenalnya. Namun di dunia pengobatan alami, sea moss dengan cepat menjadi salah satu bahan laut yang paling banyak diteliti dan dihargai. Dan alasannya jelas. Alga merah sederhana ini mengandung lebih dari 90 mineral jejak, yaitu nutrisi yang dibutuhkan tubuh yang menua untuk menjaga kekuatan, elastisitas, dan vitalitas. Apa yang terkandung dalam sea moss? Berbeda dengan seafood lain, sea moss tidak tinggi protein atau lemak. Kekuatan utamanya terletak pada profil mineralnya dan senyawa yang mendukung pembentukan kolagen. Magnesium dan kalium untuk kesehatan jantung dan pemulihan otot. Sulfur dan selenium untuk perbaikan kulit dan detoksifikasi sendi. Zat besi untuk pengangkutan oksigen dan produksi energi. Vitamin C dan prolin untuk merangsang sintesis kolagen. Yodium untuk mendukung fungsi tiroid dan metabolisme. Serat larut, mucilage, untuk menenangkan usus dan mengurangi peradangan. Mengapa ini menjadi pengubah permainan bagi lansia? Pada usia 60 tahun, produksi kolagen tubuh menurun lebih dari 50%. Inilah yang menyebabkan kulit mengendur, sendi melemah, proses penyembuhan melambat, muncul masalah pencernaan seperti kembung, konstipasi, dan leaky gut, serta penurunan energi dan fleksibilitas. Sea moss tidak mengandung kolagen secara langsung, tetapi menyediakan bahan mentah yang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi kolagen secara alami dan lebih efektif. Sebuah studi tahun 2022 yang diterbitkan dalam Rim Drugs menemukan bahwa konsumsi sea moss setiap hari meningkatkan mobilitas sendi sebesar 37% dan mengurangi kekeringan kulit sebesar 29% pada orang dewasa yang lebih tua hanya dalam 8 minggu. Manfaat ini tidak hanya terlihat di satu sistem tubuh, tetapi terasa menyeluruh. Kesehatan usus, kekebalan, bahkan pernapasan. Disinilah sea moss benar-benar menonjol. Mucilage, serat berbentuk gel, melapisi dinding usus, menurunkan peradangan, menutup mikrorobekan, dan mendukung bakteri baik. Ini membantu meredakan gejala IBS, reflux asam, dan konstipasi. Sea moss juga bertindak sebagai prebiotik alami, memberi makan mikroba yang menjaga sistem imun tetap
tajam. Yang mengejutkan, banyak lansia melaporkan pernapasan yang lebih lega setelah 2 hingga 3 minggu berkat sifat antivirus dan antiinflamasi alami CMOS pada saluran pernapasan. Sebuah uji klinis tahun 2021 menemukan bahwa tembung, ketidakteraturan buang air, dan kelelahan membaik lebih dari 50% pada lansia yang mengonsumsi gel CMOS setiap hari selama 1 bulan. Ini bukan perbaikan kecil, ini perubahan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Cara menggunakan CMOS. Pertama, bilas CMOS mentah secara menyeluruh untuk menghilangkan pasir dan kotoran. Kedua, rendam dalam air selama 12 hingga 24 jam sampai mengembang. Ketiga, blender hingga menjadi gel halus seperti jelly. Keempat, konsumsi 1 hingga 2 sendok makan per hari. Bisa ditambahkan ke smoothie, teh, sup, atau langsung dimakan. Kelima, jangan pernah merebus CMOS. Panas tinggi akan merusak senyawa aktifnya. Tambahkan saat hangat, bukan panas. Gel ini dapat bertahan hingga 3 minggu di lemari es. Mengapa CMOS bekerja sangat baik? Berbeda dengan suplemen sintetis, CMOS bekerja secara sinergis, mendukung tiroid untuk energi dan metabolisme yang lebih baik, menyediakan prekursor kolagen untuk sendi dan kulit yang lebih kuat, memberi serat penyembuh usus untuk pencernaan dan penyerapan nutrisi yang lebih baik, memberikan efek antiinflamasi pada saluran pernapasan untuk napas yang lebih lega, dan yang terpenting, mengisi kembali mineral alami yang perlahan terkuras oleh usia. Semua ini berasal dari satu sumber laut berbasis tanaman yang tumbuh alami. Intinya, CMOS bukan sekedar tren. Ini adalah makanan penyembuh yang telah teruji waktu dan kini didukung oleh sains modern. Jika Anda berusia di atas 60 dan ingin membangun kembali kekuatan, mendukung sendi, serta memulihkan vitalitas dari dalam keluar, CMOS layak mendapat tempat permanen di dapur Anda. Mudah digunakan, lembut bagi tubuh, dan kuat di berbagai aspek kesehatan. Kesimpulan, laut bisa menyembuhkan atau merusak. Semuanya tergantung pada pilihan Anda. Mari kita berhenti sejenak dan merenung. Anda baru saja menemukan sebuah kebenaran yang jarang dibicarakan, bahkan oleh banyak dokter. Seafood tidak selalu sehat. Ya, laut penuh dengan nutrisi yang memberi kehidupan. Tetapi seiring bertambahnya usia, pilihan seafood yang salah dapat secara perlahan menggerogoti kesehatan Anda, sementara pilihan yang tepat justru mampu membangun kembali tubuh Anda dari dalam. Mari kita rangkum apa yang telah kita pelajari. Di satu sisi ada para perusak senyap. Cumi-cumi, syarat kolesterol dan purin memicu peradangan sendi dan membuat arteri kaku. Kepiting imitasi, makanan olahan yang menyamar sebagai seafood, menaikkan gula darah dan natrium secara tajam. Scallop tampak lembut di piring tetapi menyembunyikan kadmium beracun yang membebani ginjal yang menua. Udang terlihat tidak bersalah, namun membawa kolesterol tinggi, protein pemicu alergi, kitin yang mengiritasi usus, dan residu antibiotik tersembunyi. Mereka mungkin terlihat lezat. Mereka mungkin ada di hampir setiap menu. Namun bagi lansia, makanan-makanan ini sering menjadi bom waktu, terutama jika Anda berurusan dengan kelelahan, kekakuan sendi, tekanan darah tinggi, atau pencernaan yang melambat. Kerusakan yang mereka sebabkan jarang terasa seketika. Ia menumpuk pelan, diam-diam, hingga suatu hari tubuh Anda mulai berbicara lewat nyeri, kelelahan, atau penyakit kronis. Di sisi lain, kita menemukan sekutu-sekutu laut Anda. Sea cucumber, kaya kolagen alami dan senyawa antiinflamasi, membantu meredakan nyeri dan mendukung kesehatan sendi. Green leaf mussels
dipenuhi omega 3 langka dan mineral penting untuk memperkuat lutut, pinggul, dan jari. Oysters, multivitamin alami untuk lansia, memberikan zinc, vitamin B12, dan tembaga untuk energi, kekebalan, dan kekuatan tulang. Dan akhirnya, sea moss, pahlawan tersembunyi nutrisi laut, yang membantu memulihkan kesehatan usus, kulit, sendi, dan bahkan pernapasan. Ini bukan sekedar makanan, ini adalah alat fungsional. Ini adalah sekutu kesehatan pribadi Anda. Jadi, apa langkah selanjutnya? Jika Anda sampai sejauh ini, jelas Anda adalah seseorang yang benar-benar peduli pada kesehatan Anda sendiri atau kesehatan orang yang Anda cintai. Namun, pengetahuan tanpa tindakan tidak akan mengubah apapun. Berikut langkah nyata yang bisa Anda ambil mulai hari ini. Mulailah dengan menghilangkan hanya satu jenis seafood berbahaya dari menu mingguan Anda. Tidak perlu perubahan besar sekaligus. Cukup satu langkah kecil namun konsisten. Gantilah dengan salah satu seafood penyembuh yang telah kita bahas hari ini, bahkan jika hanya sekali atau 2 kali seminggu. Perhatikan apa yang terjadi. Banyak orang mulai merasakan perubahan pada energi, pencernaan yang lebih tenang, sendi yang lebih longgar, dan kulit yang tampak lebih segar. Tubuh Anda memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri ketika diberi bahan bakar yang tepat. Dan pada usia di atas 60, kualitas makanan jauh lebih penting daripada kuantitas. Satu pilihan yang lebih baik dapat memberi dampak lebih besar daripada 10 pilihan cukup baik. Ini bukan tentang diet ekstrim atau pantangan yang membuat stres. Ini tentang memilih dengan sadar apa yang Anda izinkan masuk ke tubuh Anda. Dan jangan simpan pengetahuan ini hanya untuk diri sendiri. Jika Anda memiliki pasangan, orang tua, saudara, atau teman yang berusia di atas 60, bagikan pesan ini kepada mereka. Kirimkan video ini. Bicarakan di meja makan. Karena seringkali, satu informasi sederhana bisa mencegah krisis kesehatan besar di kemudian hari, atau membantu seseorang mendapatkan kembali vitalitas yang mereka kira sudah hilang selamanya. Ingat, penuaan bukan berarti menyerah pada penurunan. Penuaan berarti menjadi lebih selektif, lebih bijak, dan lebih selaras dengan apa yang benar-benar dibutuhkan tubuh Anda. Laut telah menyediakan pilihan yang bisa merusak, dan juga pilihan yang bisa menyembuhkan. Kekuatan ada di tangan Anda, atau lebih tepatnya, di piring Anda. Apa yang Anda makan hari ini sedang membentuk bagaimana Anda akan bergerak, berpikir, dan merasakan diri Anda besok. Jadi, pilihlah dengan niat, pilihlah dengan pengetahuan, dan pilihlah dengan harapan bahwa usia 60 ke atas bukanlah akhir dari kekuatan, melainkan awal dari versi hidup yang lebih sadar dan lebih kuat. Sebelum kita menutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pengingat penting. Kesehatan di usia lanjut bukan ditentukan oleh satu makanan ajaib atau satu keputusan besar. Ia dibangun dari pilihan-pilihan kecil yang Anda ulangi setiap hari. Apa yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda hari ini akan menentukan seberapa bebas Anda bergerak besok, seberapa jernih Anda berpikir minggu depan, dan seberapa kuat Anda merasa di tahun-tahun mendatang. Jika selama ini Anda mengira kelelahan, nyeri sendi, gangguan pencernaan, atau kabut mental hanyalah bagian dari penuaan, sekarang Anda tahu itu tidak sepenuhnya benar. Banyak dari gejala tersebut adalah sinyal bahwa tubuh Anda meminta dukungan yang berbeda. Dan seringkali jawabannya bukan obat tambahan, tetapi makanan yang lebih tepat. Laut tidak pernah berubah. Yang berubah adalah kebutuhan tubuh kita seiring waktu. Di usia muda, tubuh mungkin mampu mentoleransi pilihan yang kurang ideal. Namun setelah 60, toleransi itu menurun.
tubuh menjadi lebih jujur. Ia memberi umpan balik lebih cepat. Dan ia menuntut kualitas, bukan sekedar kebiasaan lama. Anda tidak harus sempurna, Anda hanya perlu sadar. Sadar bahwa tidak semua seafood diciptakan sama. Sadar bahwa yang tampak sehat belum tentu mendukung tubuh yang menua. Dan sadar bahwa dengan sedikit penyesuaian, Anda bisa memberi tubuh Anda kesempatan nyata untuk pulih, bergerak lebih bebas, dan menikmati hidup dengan kualitas yang lebih baik. Jadi, lain kali Anda berdiri di depan menu restoran atau lorong freezer supermarket, ingatlah apa yang telah Anda pelajari hari ini. Pilih seafood yang membangun, bukan yang menguras. Pilih yang mendukung sendi, otak, usus, dan energi Anda. Karena Anda pantas merasa kuat, jernih, dan bergaya di usia berapapun. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Jika pesan ini bermanfaat, bagikan kepada seseorang yang Anda sayangi. Dan jika Anda ingin terus belajar bagaimana membuat pilihan sederhana yang berdampak besar bagi kesehatan setelah usia 60, tetaplah bersama kami di It's Better Health. Tubuh Anda akan berterima kasih.